Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi sahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatunillah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Detik ini kita sering menjumpai adanya curah hujan yang tinggi. Kemarin kita jumpai panas yang agak berkepanjangan, kemarau yang begitu sampai meretakkan dan akan membongkakkan suatu tanah. Sekarang ganti lagi curah hujan yang berlebihan, volume air yang berlebihan mendatangkan badai, banjir sana, banjir sini. Dan itu datangnya bisa mendadak. Tidak bisa direncana dan hanya Allah yang bisa merencana. Gelapnya mendung situasinya membuat kita sudah ketakutan yang luar biasa, belum disertai dengan kilatan petir yang begitu dahsyatnya. Tetapi itu sebatas kedahsyatan dunia, bukan kedahsyatan di akhirat. Ketakutan hanya di dunia, bukan ketakutan nanti di akhirat. Ketakutan nanti di akhirat dilipatkan 69 kali lipatnya, panasnya segala dilipatkan. Bisa kita bayangkan bagaimana ngerinya, bagaimana histerisnya. Sementara kalau kita histeris, kita ngeri di dunia, masih ada yang menolong, masih ada kesempatan buka untuk kita taubat. Tetapi kalau di akhirat nggak ada histeris bagaimanapun yang kita lakukan. Curhatan apapun, teriakan apapun yang kita lontarkan, tidak akan digubris. Karena amalan sudah terputus. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Inikah yang dinamakan dengan musibah. Sering kita mendengar kata musibah. Bahkan ini mengerikan buat kita. Bahkan bisa membawa pikiran-pikiran mereka termasuk kita sendiri terbawa dengan arus musibah ini, dengan kengerian, dengan kedahsyatan yang hanya sebatas dunia. Sudah ketakutan yang luar biasa. Tangisan di mana-mana sudah tidak ada gunanya. Berbagai macam musibah tergantung klasifikasi mereka masing-masing. Ternyata di dalam Al-Quran Al-Hadid ini ayat 22 sudah disebutkan. Ma'asoba min musibati fil ardi. Jadi ma'asoba, tidak ada yang menimpa musibati min musibati, segala musibah dari bencana fil ardi, di bumi ini. Jadi perlu dibatasi, perlu digarisbawahi fil ardi. Jadi di dunia. Wala fi anfusikum, dan yang menimpa pada diri kalian, menimpa pada kita. Illa fi kitabi, illa kecuali fi kitabi, telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Min qabli, sebelum aitabaroha, sebelum kami mewujudkan, sebelum kita diciptakan. Jadi apa yang sudah di sini disebutkan di sini, apa yang Allah ciptakan bahwa si fulan ini sudah ditulis semua di alam mahfuz dulu. Nanti meninggal hanya Allah yang tahu.
Sudah ditakdirkan, makanya ini masuk dalam golongan qadri kharihi wa syari. Takdir Allah, qadar Allah. Ketentuan-ketentuan yang Allah berikan. Makanya apapun yang terjadi, kita hanya berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita harapkan, yaitu kita harapkan, ya Allah, berikanlah kami suatu kehidupan di mana kehidupan ini bermanfaat buat dunia dan akhirat. Berikanlah segala suatu hal kecukupan dunia dan bermanfaat buat di akhirat. Jangan dunia aja. Ya Allah, berikanlah aku kekayaan di dunia. Stop sampai di situ aja. Tidak mikir di akhirat. Begitu diberikan kekayaan, diberikan rahman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi? Dijauhkan dengan tubuh ilal taubat dan nasuha, dijauhkan dengan taubat. Maksiat jalan terus dan bahkan dibesarkan. Mereka-mereka yang bergelimpang dengan harta-harta yang Allah berikan amanahnya, selalu mereka lupa sama Sang Khalik. Itu sudah hal yang seperti patokan, sudah pasangan. Mereka yang banyak harta pasti lupa sama Allah, pasti lupa sama yang memberi. Contohnya yang sudah dicontohkan dalam Al-Quran, siapa lagi kalau bukan si Qarun? Ketika tidak punya apa-apa seperti itu, minta. Begitu sudah banyak hartanya, lupa semuanya. Ini suatu hal yang harus kita perdalam. Bahkan Nabi Sulaiman sendiri pernah ini melontarkan suatu hal seperti ini. Ini seperti musibah juga buat Nabi Sulaiman. Apa itu? Ketika Nabi Sulaiman merasa dirinya sudah mampu, kaya segalanya, dia mohon kepada Allah, ya Allah, hari ini berikan aku waktu, berikan aku kesempatan untuk bisa memberi makan semua makhlukmu di dunia. Di dunia. Kemudian Allah bilang sama Sulaiman, wahai Sulaiman, apakah engkau mampu? Sulaiman kemudian bilang sama Allah, ya Allah, berikanlah kesempatan. Akhirnya Allah diberi kesempatan. Siapkan semua. Nabi Sulaiman menyiapkan semua makanannya yang nanti mau dikasih kepada atau diberikan makan buat semua makhluk Allah. Gilirannya sudah siap Sulaiman, sudah ya Allah. Oke, tak datangkan makhluk yang dari mana dulu, terserah engkau ya Allah yang datang kemana. Begitu didatangkan makhluk pertama yang dari laut, ikan paus yang segitu besar, dikasih makanan oleh Nabi Sulaiman ini. Sampai habis bekalnya, belum kenyang-kenyang juga ini satu makhluk. Baru satu makhluk. Kemudian Nabi Sulaiman sadar, taubat. Tubu ilallah, taubat. Ini musibah buat Nabi Sulaiman. Kenapa? Musibah kesombongan. Nah, ini yang kita contoh, kita ambil hikmahnya apa? Sekarang musibah ini senantiasa kita mengagendakan, kita mensinonimkan. Musibah itu selalu datangnya seperti bencana, seperti banjir, segalanya, rumah rontok, segala suatu gempa bumi, tsunami, itu musibah. Itu musibah dunia. Sini disebutkan ma'asobatu min musibatin fil ardi, itu musibah dunia. Kita nggak sadar kalau ada musibah yang paling parah. Apakah itu? Belum kita jawab. Sebagaimana jawabannya adalah ketika perang Badar, perang yang paling besar yang Rasul lakukan kemudian dan kemenangan. Salah satu sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah perang yang paling besar setelah perang Badar ini? Jawaban baginda Rasulullah, ada sahabatku. Nanti umatku akhir zaman akan perang melawan hawa nafsu. Ini perang yang paling besar. Sekarang kita seperti ini. Sekarang tanpa sadar kita dihadapkan dengan musibah yang paling besar. Apa? Tumbuhnya, munculnya ugugul walidin di mana-mana. Munculnya anak-anak durhaka di mana-mana. Di mana anak sudah tidak punya etika, tidak punya adab terhadap lahum ufin, terhadap kedua orang tuanya, selalu mengatakan di luar bahkan membantah, membanggang hal yang lumrah.
Sementara ini yang kita pegang bisa melupakan sholat. Sholat sudah tidak lagi di nomor satu kan, ini tetap nomor satu, nomor utama. Jika mereka kehilangan sholat, tidak akan nangis. Tapi kalau kehilangan ini, nangisnya menggerupu-gerupu. Sampai sujud-sujud nangisnya. Apakah ini beratnya ini? Apakah ini nanti akan kita bawa mati? Tidak. Hisab pertama adalah sholat kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, sudah jelas. Tetapi pada dasarnya kita selalu fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, melalaikan sholat. Zakat dilemparkan. Warka'u ma'ar raki'in, tidak pernah kita jadikan suatu tumpuhan untuk senantiasa berjamaah. Aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dihilangkan, tidak digubris ayat ini. Makanya mereka-mereka yang lagi happy-happy, lagi ending-endingnya segala sesuatu yang kebahagiaan mereka, bahagia di mata mereka, belum tentu bahagia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nantinya, bagaimana musibah ini yang merupakan musibah jariah? Ketika kita punya anak yang durhaka kepada kita sebagai orang tua, ketika kita mati, tidak mau mendoakan kita, kagak mau. Bahkan mengunjungi makam kita, nggak mau. Inikah suatu musibah yang nanti akan berkepanjangan sampai bagaimana kita bisa merasakan. Musibah yang paling besar, yang berhubungan dengan akhirat. Padahal disebutkan illa mana ibnu Adam, jika nanti anak Adam itu mati, maka putus semua perkara, kecuali illa minas salas, kecuali 3 perkara. Salah satunya awalat soleh ida'ulah, anak yang soleh yang mau mendoakan bapak dan ibunya. Sering kita dengerin ini, sering kita dengarkan ini di mana-mana, di pengajian ada, di sana sholawatan ada, sering disebut-sebut oleh para ulama, oleh para mereka pemuka agama. Tetapi pada dasarnya kita nggak bisa menjalankan, nggak bisa merealisasi, nggak bisa membuktikan untuk menjadikan suatu amanah dari Allah ini nomor satu, mendidik anak nomor satu, tidak bisa. Buktinya anak nggak sholat didiamin saja. Anak lagi asik main yang lain didiamin saja. Bahkan suatu kebanggaan, kagak bapalah, nanti sholatnya dijamak. Memudahkan penjamaan tanpa alasan tertentu. Apa alasannya? Apa reason yang bagus? Jadi menjamak itu ada alasannya, ada reasonnya, ada suatu syaratnya. Tidak memudahkan, nggak kemana-mana dijamak. Hanya karena main ini terlalu berpanjang, lupa sholat, sholatnya dijamak. Dikit-dikit marah, zakat kagak mau. Tetapi kalau beli paketan, nomor satu. Coba bisa kita bayangkan bagaimana musibah yang menimpa akhlak kita. Akhlak kita sendiri. Kenapa? Salah satu contoh yang ringan, ketika kita suruh sodakoh kagak mau, 10.000, 2.000 sodakoh subuh gak mau. Katanya pengen sukses jalur langit. Salah satunya sodakoh subuh, kagak mau. Tetapi coba andai kata paketan kita habis, kita buru-buru ini, punya uang gak punya uang kita ambil. Bahkan mereka yang gak punya uang diikutin sampai dia rela mencuri hanya untuk beli paketan. Masya Allah. Coba bisa kita bayangkan begitu musibah yang besar ini menimpa akhlak kita. Beli paketan 30.000, 40.000, oke. Sudah senangnya minta ampun. Setelah diisi paketannya kita senang, kita bisa main lagi. Tanpa mikir beban tadi berapa yang kekeluarkan, tidak mikir, ikhlas. Andai kata sedekah ini seperti ini, bagaimana?
kita masukkan sedekah berapapun, kemudian kita ikhlas, kita senyum, ridha. Bahkan sekarang berkebalikan. Keterbalikan ini sering terjadi pada kita. Musibah terus ini, musibah syariah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Marilah kita introspeksi diri kita sendiri. Kita jadikan diri kita menjadi hamba Allah yang golongan awal soleh lidaulah. Kita mau mendoakan orang tua kita sudah meninggal, anak kita juga mau mendoakan kita. Semoga ayat ini memberikan kita hal yang gamblang. Ma'asobal min musibati fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nasyal arwaha. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba Allah yang inna dzalika 'alallahi yasir. Sungguh yang demikian ini 'alallahi yasir, bagi Allah adalah mudah. Mudah sekali membalik semua. Yang A dibalik menjadi B, B menjadi, bagi Allah suatu hal yang mudah. Tetapi yang kita harapkan dari Allah buat hambanya seperti kita yang banyak dosa. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai hamba-Mu yang senantiasa istiqomah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.